warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua ya. Thank you ya buat teman-teman semua. Sekali lagi kasih plusnya lagi dong. Oke, kenalin, nama gue Hotman. Gue dari di bidang AOP. Nah, biasanya kalau misalnya gue lagi perkenalan nama gue Hotman, pasti ada aja yang nyeletuk Hotman Paris ya, Hotman Paris gitu. Hotman Paris, semua itu kayak sering banget gitu gue denger. Gue kalau ada yang bilang Hotman Paris, bukan. Gue bukan Hotman Paris, gue Hotman Harare, ibu kotanya Zimbabwe gitu. Lagian kenapa harus Paris terus gitu? Padahal masih banyak ibu kota negara lain yang bisa dijadiin nama belakang gitu. Ada lagi sebenarnya yang paling ngebosenin ketika gue lagi perkenalan, gue bilang nama gue Hotman. Oh, namanya Hotman, manusia panas dong ya? Dibilang gitu ya. Nih Bapak Ibu mohon maaf nih ya, dari zaman saya masih SD sampai sekarang harusnya gue udah punya anak SD, itu lawakan kagak hilang-hilang gitu. Tentang manusia panas itu bosen banget gitu kan. Coba kalau misalnya lu jadi gua gitu, dijoksin manusia panas terus, lu harus bersikap kayak apa gitu. Sekali dua kali mungkin gua masih kayak, enggak kok bukan manusia panas gitu. Tapi kalau kayak sekarang dibilang manusia panas, iya gua manusia panas, dipegang nih, panas kan panas gitu. Biar cepet aja gitu, karena saking bosennya gua dengerin jokes manusia panas itu, jadi dari dulu sampai sekarang tuh gak hilang-hilang. Sama bosennya kayak gua denger kata korupsi, dari dulu sampai sekarang itu gak hilang-hilang bro, kayak gitu. Jadi kalau kita pikir kenapa korupsi itu gak hilang-hilang, karena emang bener sih, korupsi itu ternyata banyak banget jenisnya. Ada 30 jenis bentuk korupsi, dan itu kemudian dikelompokin lagi jadi 7, ada 7. Nah, salah satunya kelompok korupsi itu adalah merugikan keuangan negara. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, sekarang korupsi yang tentang merugikan keuangan negara itu yang lagi panas-panasnya itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tentang apa gitu? Ya, kita tahu semua lah. Korupsi yang sekarang lagi benar-benar lagi panas itu terkait dengan pengadaan paket bansos ya. Bantuan sosial yang harusnya digunakan atau diserahkan buat orang-orang yang lagi kesusahan gitu. Nah ini orang-orang lagi kesusahan, terus lu double kill lagi tambah susah gitu kan. Double kill lagi tambah susah, lu potong 10.000 ya paket gitu. Nah pertanyaan gua, kenapa cuma 10.000 sih yang dipotongnya gitu kan? Kalau cuma bawa duit 10.000, ke warteg belum dapet es teh manis bro. Lu cuma pokoknya belum dapet es teh manis lah, seret lo ya ada kalau misalnya makan cuma 10.000. Maksud gue kenapa nggak 12.000 gitu motongnya kan, atau 13.000 supaya kembaliannya gampang gitu kan ya. Jadi enggak, maksud gue bukan supaya korupsinya lebih banyak lagi gitu ya, tapi kenapa sih udah tahu orang susah terus lu tambah susah lagi, dan sekarang keadaannya justru berbalik kan, yang korupsi itu justru yang sekarang lagi kesusahan gitu. Pernah dengar gak waktu mereka lagi sidang gitu, mereka dia ini mohon sama majelis hakimnya, dia bilang kayak gini, dengan segala kerendahan hati saya sangat menyesal karena telah menyusahkan semua pihak gitu. Saya sudah menyusahkan semua pihak. Jadi permohonan saya, istri saya dan kedua anak saya mohon penderitaan saya ini diakhiri. Dia bilang gitu, diakhiri dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Gokil sih, ini orang hebat banget gitu. Lebih sadis daripada ibu-ibu kalau lagi nawar dagangan. Ibu-ibu itu kalau nawar dagangan dia minta harganya turun ya, bukan minta gratis kan? Lah dia ini minta gratis, minta dibebasin dari segala dakwaan. Maksudnya gimana ya? Kenapa dia bisa sampai berpikiran seperti ini tuh gitu kan? Padahal kalau misalnya dia belajar, ya dampak dari korupsi itu bukan cuma kena dia diri sendiri gitu kan, tapi juga bisa berimbas sama keluarga terdekatnya, sama orang-orang sekitarnya. Kan kasihan akhirnya istrinya, anak-anaknya mungkin nanti akan dihujat sama netizen yang maha benar gitu kan, yang pada akhirnya kena sanksi sosial lah intinya gitu kan. Padahal harusnya kalau dia belajar dari sahabat-sahabat koruptornya yang udah pendahulunya gitu kan, harusnya bisa tahu lah korupsi itu bukan cuma ngerugiin dirinya sendiri, tapi juga ngerugiin banyak pihak gitu ya. Nah, padahal ya kalau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu dijelasin sih, korupsi itu apa sih? Korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri orang lain, atau korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Gitu kan? Perhatiin deh, ada unsur memperkaya diri sendiri. Tapi gue bingung gitu, kalau melihat orang-orang yang korupsi itu justru orang-orang yang pada tajir gitu. Bukan orang-orang yang susah sebenarnya gitu. Kenapa mereka harus mau memperkaya diri lagi gitu kan? Gue sih
cuma curigation gitu ya. Sebenarnya korupsi ini bukan cuma sekedar untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga buat ajang pamer mungkin, ajang hebat-hebatan, gagah-gagahan. Misalnya gini nih, di satu kegiatan gitu ya, lagi ada reuni komunitas koruptor gitu misalnya kan. Terus mereka ketemu lah di parkiran. Woi, what's up bro? Gimana bro? Gimana apa kabar? Sehat bro, sehat. Gue lihat-lihat sport car lu baru bro gitu kan. Iya bro, biasa. Porsche dana bansos. Itu Lambo lu juga baru bro, gue lihat-lihat. Iya, Lambo pengadaan KTP elektronik. Terus habis itu dia lihat nih ada satu temannya yang di pojokan gitu diem gitu kan, malu-malu buat ngedekat. Terus dia bilang, bro sini lu ngapain di situ di pojokan sendiri gitu? Gimana kabar lo? Sehat bro? Lo naik apa kesini? Gue cuma naik LCGC bro. Ini juga LCGC, gue hasil markup pengadaan souvenir. Pesertanya aja cuma 50 orang gitu ya, gue dapatnya dikit lah. Jadi nggak keren gitu, nggak bergengsi korupsinya dia gitu, karena cuma 50 peserta, terus markup souvenir tuh berapa sih lo dapatnya gitu kan? Ya, sebenarnya gue yakin sih di negara kita ini kita udah pada tahu lah kalau korupsi itu nggak bener, ada hukumannya. Terus kayak korupsi itu ya pokoknya ada dampak dan akibatnya buat orang-orang sekitar kita. Tapi kayak kenapa masih terus dilakuin gitu sampai sekarang korupsi itu ya kan? Mungkin bisa jadi karena natur manusia yang emang nggak pernah bisa puas, atau memang karena hukumannya yang terkesan nggak bikin jera gitu. Gue pernah lihat ya kemarin di Instagram itu ada satu feed, dia bilang kayak gini. Di Cina itu mereka punya cara unik untuk memberantas korupsi. Gimana caranya? Cara uniknya itu mereka ngadain satu kegiatan tur bersama gitu. Jadi tur buat pejabat negara, sama istrinya, anak-anaknya, sama cucu-cucunya ke penjara koruptor. Iya, jadi mereka ngadain tur itu ke penjara koruptor. Nah, di sana mereka bisa ngeliat kondisi orang-orang yang korupsi itu, yang tubuhnya itu kurus, terus menderita, sengsara, sampai ada yang depresi karena tinggal nunggu eksekusi mati gitu. Jadi gambarannya ketika tur itu memang gambarnya ketika tur itu ya serem gitu. Auto lu nggak bakal mau ngelakuin korupsi gitu. Nah, gimana kalau sekarang dilakuinnya di sini gitu? Pada saat di sini kita misalnya ada juga nih tur untuk ke penjara koruptor gitu ya. Pada saat lagi tur itu petugasnya bilang gini, mari bapak, ibu, adik, saya tunjukkan selnya. Ini selnya, di sel ini kasurnya king size ya bu ya. Kemudian ada AC, ada minibar, isinya mogu-mogu sama beng-beng. Terus sama ada bathtubnya di belakang ya. Untuk makan nanti 3 kali, tempatnya di restoran lantai 2. Untuk coffee break 2 kali, di jam 4 sore dan jam 8 malam ya. Ini penjara kayak residential meeting gitu. Jadi kayak agak bikin nyerah gitu. Terus ditambahin lagi, oh ya bapak, satu lagi informasi untuk kumpul-kumpul koruptornya nanti ada di ballroom lantai 3 ya. Ballroom lantai 3, nanti di sana bisa absen, sama boarding passnya jangan lupa dikumpulin di meja panitia. Ini penjara kayak konsi ya jadinya. Jadi memang gitu ya, kalau kita ngelihat berita-berita yang ada, ya gitulah. Maksudnya korupsi ini nggak bikin mereka akhirnya jera, karena memang ada beberapa kesempatan yang mengakibatkan mereka bisa dikasih fasilitas-fasilitas seperti itu gitu. Gimana mereka mau jera gitu kan? Gimana kita mau jera ketika melihat hal itu? Jadi ya kita berharap lah semoga korupsi ini bisa berkurang atau bahkan hilang gitu ya. Ya sebenarnya gimana caranya? Dimulai dari diri kita sendiri. Yang paling aman sih sebenarnya sering-sering bersyukur lah. Kenapa sering-sering bersyukur? Karena kalau lu sering-sering bersyukur itu pasti lu nggak ada niatan lah buat korupsi. Kenapa harus sering-sering bersyukur juga ya? Karena gaji 20 juta akan lebih terasa nikmat ketika disyukuri daripada gaji 1 juta tapi nggak disyukuri. Benar kan ya? Ya, jangan sampai iuran BPU yang cuma 16.800 juga lu ikut-ikutan lu tilep gitu. Emang sih duit segitu tuh kalau lu ke warteg bisa dapat es teh manis gitu kan. Tapi ya kasihan mbak-mbaknya lah, kembaliannya susah. Lu harus siapin 2.000-an satu, 1.000-an satu sama koinan 200 satu kan, kasihan mbak-mbaknya gitu kan. Jadi intinya ya itulah, banyak bersyukur, tetap jaga integritas kita, dan kalau dalam bekerja lu harus tetap jujur bro. Karena apa? Berani jujur itu hebat. Dari gua Hotman Munang, terima kasih.